Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang hukum gunnah. Gunnah dibagi menjadi 3. Ada nun bertasydid dan mim bertasydid. Yang kedua hukum mim mati. Dan yang ketiga hukum nun mati. Yang pertama tadi nun dan mim bertasydid. Ada di Tilawati 4 halaman 9. Dibaca 3 harokat. Contoh, nun tasdid, mim tasdid. Inna sama dengan inna. Amma sama dengan amma. Inna jahannama amma yasifuna. Summa yumitukum summa yuhyikum. Hukum nun mati yang pertama adalah izhar atau jelas. Contoh, di Tilawati 5 halaman 25. Nun mati atau tanwin bertemu alif, ha, kho, ain, gin, anta, sahirin, alimin, min lislinin, syai'in alimun. Selanjutnya ada idgham bi gunnah atau dengan dengung. Contoh di Tilawati 4 halaman 33. Huruf mim. Nun mati atau tanwin bertemu huruf mim. Mim mahisin nadhirum mubin. Mim ma'in sadidin fi dhalalim mubin. Selanjutnya di halaman 40, nun mati atau tanwin bertemu huruf nun. Contoh, min nadhrin sultanan nasiran, an nafsin azaban nukran, min nafaqatin siddiqan nabiyan. Selanjutnya di Tilawati 5 halaman 1. Nun mati atau tanwin bertemu ya. Liman yakhsha liqaumi ya'lamuna wa man yubaddil liqaumi yatafakkaruna. Selanjutnya di halaman 4. Nun mati atau tanwin bertemu waw. Min waraihi mawaddatan wa rahmatan. Selanjutnya ada idgham bila gunnah, terdapat di Tilawati 5 halaman 18. Contoh, walakilla, tidak ada penekanan. Mirrabbihim, illam yakun jazaa'an mirrabbika ata'an hisaba. Selanjutnya iqlab, terdapat di Tilawati 5 halaman 8. Contoh, mim ba'dihim syuqaqin ba'id fa'ambatna jaza'an bima kanu biayatina. Saat mengucapkan, mulut agak terbuka sedikit. Ikhfa terdapat di Tilawati 4 halaman 19. Ikhfa dibagi 3. Yang pertama aqrab, yakni dekat. Hurufnya ta, ko, da. Maksudnya saat melafalkan samar hingga 50% mendekati huruf. Sedangkan ab'ad jauh. Hurufnya ko dan kaf. Saat melafalkan seakan-akan jauh dari hurufnya. Dan yang terakhir ada ausat, di tengah-tengah. Hurufnya selain dari huruf-huruf dari nun mati atau tanwin yang disebutkan. Contoh di halaman 19. Bismillahirrahmanirrahim. Wa antum
min futur mandud. Selanjutnya, hukum mim mati. Hukum mim mati ada di Tilawati 5 halaman 11. Mim mati bertemu mim disebut idgham mimi atau mutamatsilain. Mim mati bertemu ba disebut ikhfa syafawi. Keduanya dibaca 3 harokat. Contoh, bainahum maubiqan hum bihamilin antum muhnuna lahum min syurakaihim. Untuk mim mati bertemu selain mim dan ba tidak ada penekanan disebut izhar syafawi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum mad. Yang pertama ada mad asli atau mad tabi'i apabila fathah bertemu alif, kasrah bertemu ya, dan dhammah bertemu waw pada huruf selain alif. Sedangkan jika alif maka disebutnya mad badal. Dibaca 2 harokat. Selanjutnya ada mad iwad. Apabila mad tabi'i di akhir ayat bertanda fathah tanwin. Selanjutnya ada mad far'i. Mad far'i terbagi jadi banyak bagian. Di antaranya yang pertama mad wajib muttasil pada Tilawati 4 halaman 7. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'a alal araiki wara'a dhuhurihim khati'atuhu ja'ahum nadhirun. Dibaca 5 sampai 6 harokat. Sedangkan yang kedua ada mad jaiz munfasil apabila alis bertemu alif. Contoh di Tilawati 4 halaman 6. Ma'amuruhu dibaca 4 harokat. Contoh ma'amuruhu wa ma'umiru bima atakum ala asarihim la a'budu illa amaniya. Selanjutnya ada mad arid li sukun terdapat di Tilawati 4 halaman 12. Mad arid li sukun adalah mad di akhir ayat. Contoh yaqinun yaqinu yaqinin yaqini yaqin. Soburun soburu soburin soburi sobur. Kafiruna kafirun. Khaliduna khalidun. Ghaibina ghaibin. Salimina salimin. Selanjutnya ada mad tamkin apabila ya bertanda tasydid bertemu ya bertanda sukun dibaca tekan. Contoh huyitum ummiyina. Selanjutnya ada yang disebut dengan mad lazim musaqqal kilmi dan mad lazim mukhaffaf kilmi. Apabila mad lazim musaqqal ada tasydid, di atasnya ada bendera atau alis. Sedangkan mad lazim mukhaffaf kilmi apabila ada tanda sukun, di atasnya ada alis. Contoh mad lazim musaqqal kilmi terdapat di Tilawati 4 halaman 20. Contoh alif lam mim. Alif lam mim ra ta sin mim. Sedangkan yang mad lazim mukhaffaf kilmi tidak ada tanda tasydid. Contoh qaf
Contoh lainnya ada di Tilawati 5 halaman 41. Di sana ada kata Allahu khairun. Itu disebut mad lazim musaqal kilmi karena ada tasdid dan ada bendera. Contoh lagi di bawahnya. Qul adzakaraini harrama amil unsayaini. Beda halnya dengan mad lazim mukhafaf. Tidak ada tanda tasydid. Contoh, al-ana wa qad kuntum. Jadi al-a bukan al-a, salah itu. Selanjutnya ada madlin atau madlayin. Artinya lunak. Contoh di Tilawati 3 halaman 15. Fatah bertemu waw mati saufa fauqa syauka yauman qauman hauna. Fatah bertemu ya mati aina baina aina tayran khairan sayran syai'a kaifa ghaira. Apabila hurufnya ada di akhir ayat, maka ada penekanan sedikit. Contoh di Quran surat Al-Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Selanjutnya, di catatan yang pertama, perhatikan Tilawati 4 halaman 23. Di sana terdapat huruf waw yang tidak perlu dibaca. Ulaika sama dengan ulaika. Nah, ada waw, sampingnya tidak ada. Wawnya dianggap tidak ada. Bukan ulaika, tapi ulaika. Ulaika lahum wa amilus solihat ila sholah ulul albab anittaqullah ani'budullah wa asarul ard wa ulul arham mautatanal ula asa usu'a aqimus sholah wa atuz zakah ati'ullah wa ati'ur rasul. Yang kedua, perhatikan Tilawati 5 halaman 38. Di sana kita harus membaca huruf yang kedua atau memberikan hak-hak huruf. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ma lahum bidzalika min 'ilm. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Kulla yawmin huwa fi sya'an. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Perhatikan di halaman 39 dan 40-nya. Di sana ada terdapat tasdid. Contoh, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jika ada tasdid berarti ditahan dulu 3 harokat. Bukan libasul lahun, tapi ada penekanan. Libasul lahun arhamihin biroddihin. Begitupun dengan yang di bawahnya. Contoh, walam yakullahu waliyum minadzul. Kita coba bersama di halaman 40 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Qul hiya mawaqi
mawaqitu linnasi wal hajj inna hadza lahuwal qasasul haqq fihi dhulumatu wa ra'du wa barq wa tukhrijul mayyita minal hayy wa awful kaila wal mizana bil qist rabbana arinal ladaini adallana minal jinni wal ins rabbi adkhilni mudkhala sidq. Terakhir di nomor 4, perhatikan tilawati 5 halaman 19. Ada huruf lam sukun menghadap huruf ro, maka lamnya tidak dibaca, melainkan langsung ke huruf ro. Contoh, waqul rabbi, bukan waqul robbi, tapi langsung ke huruf ro-nya. Waqul rabbi. Kita coba ya. Waqul rabbirhamhuma waqul rabbi zidni ilma waqul rabbi adkhilni mudkhalan waqul rabbi anzilni muzalan waqul rabbi ighfir warham. Selanjutnya kita coba lihat di tilawati 4 halaman 16 dan 17. Halaman 16. Di sana terdapat alif lam dan huruf yang bertanda tasydid. Apabila bertanda tasydid, maka hurufnya dibaca alif lam syamsiah. Apabila bertanda sukun, maka alif lam qamariyah. Contohnya di halaman 16, semuanya ini adalah alif lam syamsiah. Kita coba membaca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wassariqu sama dengan wassariqu. Wattini wazzaituni biddin. Wassamai wadh-dharra'i wadh-dhariyat. Apabila alif lam qamariyah bertanda sukun. Contoh di halaman 17 baris ke-6 yang berbunyi wa idzal jahimu su'irat, bukan wa idzajja, tapi wa idzal jahim. Untuk mempermudahnya, kita ingat-ingat qamariyah artinya bulan. Bulan bertanda sukun seperti bulan sabit. Selanjutnya qalqalah. Kita buka tilawati 5 halaman 14. Di sana terdapat huruf-huruf qalqalah. Qaf sukun, ta sukun, ba sukun, jim sukun, dal sukun, ya qara'una. Perlu kita pahami bahwa huruf ba, jim, dal kita pantulkan seperti seolah-olah bicara huruf e. A, B, A, J, A, D. Sedangkan untuk huruf qaf dan ta seakan-akan kita bicara huruf O. Ako, ato. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Yuhibbul muqsitina sabilul mujrimina. Qalqalah dibagi menjadi 3. Yang pertama qalqalah sugro yang tadi kita baca, mati di tengah kalimat. Sedangkan yang kedua dan yang ketiga itu di akhir kalimat. Disebutnya yang kedua ada qalqalah wusta. Contoh di tilawati 5 bagian tok sukun. Inna batasya rabbika lasyadid. Bedanya dengan qalqalah yang ketiga adalah qalqalah kubro, itu ada tasydidnya sehingga dibaca lebih menekan. Contoh di surat Al-Ahzab, tabbat yada abi lahabin wa tab, bukan watab tapi watab. Ada pertahanan dulu.
Selanjutnya, lamul jalalah ditilawati 4 halaman 14. Contoh, walillahi alallahi kitabullahi. Apabila fathah dan dhammah bertemu dengan lafaz Allah, maka dibacanya lamul jalalah tafhim. Apabila kasroh, maka dibacanya lamul jalalah tarqiq. Begitupun dengan huruf ro. Ro juga ada ro tafhim, ada ro tarqiq. Ro tafhim itu ro-nya bertanda atau sebelumnya bertanda fathah atau dhammah, maupun ada ro tarqiq yakni ro bertanda kasroh atau yang sebelumnya kasroh. Contoh di tilawati 4 halaman 15. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Kata khatamallah itu lamul jalalah tafhim. Begitupun di baris keempat. Inni akhafullaha rabbal alamin. Kata robba di situ ro tafhim karena ro-nya bertanda fathah. Bawahnya kata kanu yakfuruna bi ayatillah. Furu, ru-nya di sini juga bertanda tafhim karena bertanda dhammah. Di bagian paling bawah, inil hukmu illa lillah, bukan illa lillah tapi illa lillah, maka disebutnya tarqiq. Selanjutnya kita akan bahas waqaf. Ada di tilawati 5 halaman 42. Kita baca sambil bernyanyi. Bernyanyinya dengan menggunakan irama ampar-ampar pisang. Tanda-tanda waqaf ada 6 jumlahnya. Ayo hafalkan semua dengan gembira. Tanda mim kecil waqaf lazim namanya. Harus berhenti, jangan lanjut membaca. Tanda jim kecil waqaf jaiz namanya. Boleh berhenti, boleh lanjut membaca. Tanda qaf lam waqaf aula namanya. Lebih baik berhenti di situ saja. Tanda sod lam wasol aula namanya. Lebih baik lanjut dan teruslah membaca. Tanda titik 3 mu'annaqah namanya. Berhenti di salah satu titik yang mana. Tanda lam alif waqaf mamnu namanya. Dilarang berhenti dan teruslah membaca. Sekian, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan teruslah berlatih dan berlatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.